Assalamualaikum sahabat, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tentunya tetap semangat ya. Di tutorial kali ini, kita akan mencoba membuat undangan ya teman-teman. Undangan yang simple, non-elegan teman-teman. Ini nih contohnya ya. Dan ketika dia sudah berbentuk logo teman-teman, ini bisa dicetak, baik itu print maupun dibikin cetakan spanduk teman-teman. Walaupun sebesar apa, ini pasti ketika di bitmap berbentuk logo gambar, dia tidak akan pecah teman-teman. Bagaimana cara membuatnya? Yuk saksikan dan ikuti ya cara pembuatannya. Dan jangan lupa bagikan, like, komen, dan subscribe. Semoga tutorial pendidikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Check it out. Pertama-tama kita membuka CorelDRAW ya. Software yang saya gunakan ini CorelDRAW X7 teman-teman. Kita new dokumen. Aturannya standar aja ya. Kita tidak merubahnya di sini. Resolution 300 kita oke. Nah, pertama kotak ini kita horizontalkan teman-teman. Kita membuat kotak dulu di samping kiri ini, rectangle tool. Kita buat kotak. Nah, setelah begitu, kita buat lagi ya kotak yang kedua untuk mencari sinkron besar kotaknya teman-teman. Ini kita hapus saja. Nah, ini kotak yang akan kita buat teman-teman. Sebelum kita memulai, saya sudah menyiapkan referensi nih teman-teman. Referensi yang sudah saya ambil di Google ya. Teman-teman bisa mengambil referensi apa aja dari Google. Semuanya lengkap kok. Dan referensi ini nanti akan saya siapkan juga di deskripsi bawah teman-teman. Teman-teman bisa mengambilnya dan mendownloadnya langsung. Material background untuk latar ini pertama-tama kita copy ya teman-teman. Terus kita paste di sini ya teman-teman. Nah, ini dia materialnya yang akan kita pakai di undangan yang akan kita buat teman-teman. Pertama kita mengangkat ini ya, background latar undangannya, latar biru. Terus kita ambil kotak ini teman-teman. Kita akan menaruhnya di atas ini, media ini. Untuk memotongnya dia harus berada posisi di atas ya kotak ini ya. Nah, ini kan berada di bawah teman-teman. Gimana cara menaikkannya kotak ini untuk mengiris background biru ini? Kita menaikkannya dengan objek atas, kita order, kita to front of layer. Nah, dia sudah berada di atas ya. Setelah itu kita sinkronkan untuk mengambil latar biru ini teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah dua media ini tergabung, kita blok ya. Kita blok, terus muncul kumpulan shape di atas ini teman-teman. Kumpulan pemotong dan pengiris. Kita intersect. Nah, dia sudah terpotong teman-teman. Nah, ini dia teman-teman background yang akan kita gunakan di undangan. Ini kita hapus saja ya. Ini kita hapus. Ini kita copy ya. Kita klik kanan, tarik, lepas. Nah, dua background. Setelah itu kita membuat segitiga ya teman-teman untuk di latar background ini. Untuk mempermudah kita mengambil referensi contoh yang sudah kita buat sebelumnya ya. Di sini nih. Nah, ini kita copy saja ya, kita masukkan untuk sebagai referensi contoh yang sudah kita buat sebelumnya. Kita copy, kita paste di sini. Nah, ini undangan yang akan kita buat yang sudah kita bikin sebelumnya. Kita besarkan sesuai dengan media yang akan
objek media yang akan kita buat. Nah, kira-kira seperti begini teman-teman ya. Pertama, kita membuat segitiga ini ya, latar backgroundnya di kiri, friend, 2 point of line. Kita klik, terus kita membuat segitiga ya, segitiga, terus ininya lagi garis tepinya. Setelah itu kita mengangkatnya ya. Nah, kita akan mengambil background kuning ini teman-teman, background emas kuning ini. Gimana cara mengambilnya, memotongnya? Kita akan memakai objek segitiga ini untuk memotong background emas ini teman-teman. Gimana cara memotongnya? Dua objek ini masih terpisah teman-teman. Jikalau kita memotongnya, kita harus menggabungkan objek ini teman-teman. Caranya kita blok dulu, kumpulan atas ini muncul, kita weld. Nah, dia sudah bersatu teman-teman. Dia sudah bisa untuk digunakan memotong background ini ya. Setelah itu kita menaruhnya di atas ya, di atas background ini. Nah, kita kecilkan dikit. Nah, kira-kira seperti begini ya. Dua media ini sudah tergabung, kita blok. Kita blok, terus kita intersect. Nah, ini dia teman-teman, dia sudah terpotong. Kita naruhnya di sini ya. Terus ini kita copy ya. Kita klik kanan, tarik, lepas di sini. Nah, setelah begitu kita memutarnya ya. Dia di pojok atas sana ini aturannya teman-teman. Mirror vertikal dengan mirror horizontal. Tinggal kita atur aja, kita klik. Nah, kira-kira seperti begini. Kita angkat, lurus masuk, kita sinkronkan. Nah, kira-kira seperti begini ya. Setelah itu kita menulis ya teman-teman, menulis nama undangannya. Di pojok kiri ini ada text tool. Kita klik di sini ya, kita tulis 1D, enter, dan enter Winda. Nah, kita rapikan di ini di atas, kita center. Nah, segini kira-kira teman. Ini bersatu nih. Kita akan memisahkan tulisan ini ya. Gimana cara memisahkannya? Kita objek break artist text. Nah, dia sudah terpisah teman-teman. Kita balikin. Fontnya kita rubah nih ya. Di sini saya menggunakan font Century Gothic ya. Century Gothic. Ini juga kita rubah menjadi Century Gothic. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Ini kita rubah juga dengan saya memakai di sini tulisan dan-nya ini Carlot. Kita kecilkan. Nah, kira-kira seperti begini ya. Ini kita naikkan. Nah, kira-kira seperti begini teman-teman. Setelah itu, ini tulisan ini kita gabungkan teman-teman untuk mengiris, mengambil background emas ini ya. Kita gabungkan, kita blok, terus kita klik kanan, kita group object. Setelah dia tergabung teman-teman, kita bisa mengiris background emas ini ya. Kita taruhnya di atas sini, terus kita besarkan. Background emasnya ini kita putar ya dengan menggunakan mirror horizontal. Nah, dia sudah terputar teman-teman. Kita akan mengambil background latar emas ini teman-teman. Setelah dia tergabung begini, kita akan memotongnya dengan memblok. Kita blok, terus kita di atas intersect. Nah, ini dia teman-teman tulisannya yang akan kita taruh di sini ya. Nah, dia berada di bawah teman-teman. Kita naikkan ke atas. Gimana caranya? Kita objek, kita order,
to front of layer. Nah, dia sudah berada di atas teman-teman. Kira-kira seperti begini ya. Nah, sekarang kita menulis lagi ya. Di pojok kiri text tool, undangan, enter. Kita klik lagi di sini, pernikahan. Nah, kira-kira seperti begini teman-teman. Pernikahan ini kita rubah ya fontnya. Saya menggunakan ini nih, brownish check. Ini yang akan kita gunakan sebentar ya. Kita sinkronkan besarnya dulu teman-teman. Nah, kira-kira seperti begini nih yang akan kita gunakan. Ini kita rubah. Nah, kira-kira seperti begini. Terus ini kita gabungkan ya, kita blok, terus kita klik kanan, kita group object. Dia sudah bersatu ya teman-teman. Untuk mengiris background ini nih, dia harus bersatu untuk bisa mengirisnya. Kita taruh di sini, kita besarkan dikit, kira-kira seperti begini. Nah, terus kita objek 2 ini kita blok. Kita blok, terus kita potong dengan intersect. Nah, ini dia teman-teman, dia sudah terpotong ya. Kita naruhnya di sini ya. Setelah itu objek ini kan terkunci nih, menyatu, tergroup ya. Kita lepas dulu grupnya ya di pojok atas, ungroup object. Nah, dia sudah berpisah teman-teman. Setelah dia berpisah, kita memberikan efek bayangan teman. Di pojok kiri drop shadow tool. Kita klik drop shadow tool, ini kita tarik memberikan efek bayangannya ya. Biar tulisannya ini lebih jelas terlihat. Nah, kira-kira seperti begini. Terus ini aturannya kita rubah menjadi full ya, kita fullkan. Nah, ini lagi kita efek bayangan. Kita fullkan. Terus ini lagi semuanya ya, kita berikan efek bayangan teman-teman. Nah, kira-kira seperti begini ya teman-teman. Terus kita membuat kotak ini nih untuk stiker nama undangan nih. Kita buat kotak dulu di kiri, pojok kiri, rectangle tool. Kita bikin kotak. Nah, kira-kira seperti begini. Terus kita bikin lengkungan pinggirnya ini teman-teman. Kita bulatkan di kiri, pojok kiri, shape tool. Terus ini kita turunkan. Nah, dia sudah melengkung teman-teman. Setelah itu, ini kita pindahkan ya. Kita akan mengambil background emas ini nih. Ini kita kecilkan, kita blok, kita intersect. Nah, kira-kira segini teman. Objek ini kita transparansi ya, biar warnanya tidak begitu di atas ini. Kita memakai 47, kita enter. Nah, kira-kira seperti begini teman-teman ya. Terus ini kita masukkan kembali. Setelah itu, ini kita blok ya. Kita angkat ke sini. Nah, kira-kira seperti begini ya teman-teman. Nanti teman-teman tinggal menulis aja di atas sini ya, di teks ini. Kepada yang terhormat Bapak Ibu, dan di bawahnya sini mohon maaf bila nama tak sesuai. Terus langkah berikutnya, kita mengambil balon yang sudah kita siapkan tadi teman-teman. Di proses awal materialnya yang akan kita gunakan. Ini kita angkat. Terus kita copy ya, kita klik kanan, kita tarik, kita lepas, kita copy. Nah, ini dia teman-teman. Tinggal kita putar ya, kita balik di sini nih, di atas mirror horizontal. Nah, dia terputar teman-teman. Kita besarkan dikit. Nah, kira-kira seperti begini ya. Ini kita hapus saja ya referensinya. Nah, kira-kira seperti begini teman-teman. Terus kita akan membuat ini lagi ya, referensi kedua.
Saya sudah menyiapkan potongan kotak emasnya ini teman-teman. Langkahnya seperti awal tadi ya, cara memotong emas ini yang akan kita potong, bikin bingkai seperti begini, terus kita potong. Saya sudah menyiapkan materialnya teman-teman. Nanti ada di deskripsi bawah kalau teman-teman mau mendownloadnya. Nah, ini dia teman-teman. Kita ambil, kita klik kiri, kita drag, kita lepas di sini. Nah, ini dia teman-teman, kita masukkan ke tengah ya. Nah, ini dia background emasnya. Yang ini yang sudah kita potong ya. Teman-teman kalau mau buat model lain bisa juga nih. Tadi sudah kami perlihatkan referensi cara memotongnya ya. Memotong background emas ini kita hapus saja ya. Kita hapus, ini kita hapus, ini kita pindahkan. Terus kita akan menulis seperti begini teman-teman, kata-katanya. Saya sudah menyiapkan di Paint sini. Kita blok, kita copy, terus kita pastenya di sini ya. Kita paste. Nah, ini dia teman-teman tulisannya. Terus kita akan mengambil tulisan ini. Kita klik pojok kiri text tool, kita blok semuanya ya. Terus kita copy. Terus klik di sini, kita paste ya. Nah, ini dia teman-teman tulisannya. Ini kita hapus saja ya. Ini kita rapikan horizontal, kita center. Nah, ini dia teman-teman tulisannya. Terus fontnya kita rubah ya. Tulisannya saya mau menggunakan Calibri ya. Calibri, kita bold. Nah, terus tulisan Bismillah-nya ini kita tebalkan ya, kita ganti fontnya, kita blok semuanya, kita ganti di atas sini. Saya memakai Mon Heavy Demo. Nah, di sini kita rubah 15, kita enter. Nah, segitu kira-kira teman ya. Terus kata-kata tulisan bawahnya lagi ya, kita copy seperti tadi. Nah, kira-kira seperti begitu ya teman-teman. Setelah itu, kita akan membuat tulisan ini ya, Wandi dan Winda. Kita menulis teks di kiri, kita klik di sini, kita tulis Wandi, kita klik lagi, dan kita klik kiri lagi, Winda. Nah, kira-kira seperti begini ya teman-teman. Ini kita singkirkan dulu ya. Kita akan merubah ini, kita hapus dulu ya referensinya, karena sudah tidak kita gunakan lagi. Ini kita rubah ya. Kita akan memasukkan di objek sini teman-teman. Fontnya juga kita rubah. Saya memakai brownies cake. Kita naikkan sedikit. Nah, kira-kira seperti begini ya. Tulisan ini kita klik 2 kali, kita angkat kira-kira segini nih. Kita klik lagi, kita besarkan dikit, ini dikit. Nah, kira-kira seperti begini teman. Terus font ini akan kita taruh di sini ya. Kita rubah fontnya ya, kita kecilkan kira-kira seperti begini. Nah, kita akan mengambil media tulisan ini teman-teman. Kita ambil, kita klik kanan, kita group objek untuk mengiris background emas ini teman-teman. Terus tulisan ini kita masukkan ke sini ya. Lalu kita blok, terus intersect. Nah, dia sudah berubah ya teman-teman. Kita naikkan ke atas, objek, order, to front of layer. Nah, ini dia tulisannya teman-teman. Media ini tadi, ini masih terkunci nih. Kita buka dulu ya kuncinya. Kuncinya di atas sini nih. On group object. Terus dia sudah terpisah. Kita berikan efek shadow ya, efek bayangan ya.
Nah, kira-kira seperti begini ya. Ini kita hapus saja. Setelah itu kita mengambil balon ini ya, kita klik, kita tarik ke sini, klik kanan, tahan, lepas. Nah, kita kecilkan balonnya. Kita angkat sedikit. Nah, kita copy lagi ke sini. Terus kita putar. Nah, kira-kira seperti begini ya, teman-teman. Terus, dua media ini sudah jadi nih. Kita bitmap ya. Kita bitmap di atas, convert to bitmap. Aturannya resolution 375 CMYK tercentang ya, kita oke. Nah, ini sama juga ya, kita bitmap. Kita bitmap, convert to bitmap, kita oke. Nah, setelah itu kita akan mengirisnya, teman-teman. Kita iris, kita klik rectangle tool. Kita mengirisnya kira-kira segini ya. Kita kembalikan, terus kita blok. Kita ini nih di atas nih, back -4. Nah, ini lagi kita iris ya, semuanya kita iris. Nah, ini dia teman-teman undangannya. Undangannya sudah jadi ya. Tinggal kita menaruh bingkai hitam di belakangnya ya. Nah, kira-kira seperti begini teman-teman. Kita hitamkan background yang kita bikin. Di klik kanan ini. Nah, dia di atas kita turunkan. Nah, terus background yang tadi kita copy ya. Kita copy, klik kanan, tahan kanan, kita copy, kita turunkan, kita order. Nah, dia sudah jadi teman-teman. Ini undangan yang sudah kita buat. Ini bisa dicetak loh teman-teman. Ketika dia sudah menjadi bitmap, dia berubah menjadi logo, dia bisa dicetak teman-teman. Cetak undangan maupun sebesar spanduk teman-teman. Oke, kira-kira seperti begitu ya. Mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.